Sebelum pandemi, siapa yo yang suka berburu aneka jajanan tradisional sampai ke pasar kue subuh? Asli, niat banget tuh. Di pasar unik ini, segala macam jajanan tradisional legendaris ada. Mulai dari yang manis sampai yang gurih. Ada kue basah sampai kue kering. Bisa beli satuan atau dalam paket kue tampak kayak gini. Favoritnya Unyil, kue rangi legend khas Betawi ini nih. Saking legendnya, sudah susah nyarinya. Aduh, makanya biar gak kalah sama jajanan kekinian, kue rangi sekarang tampil warna-warni. Kalau soal bahan sih tetap sama, dibuat dari campuran kelapa parut, tepung kanji, dan sedikit garam. Meski bentuknya mirip sama kue pancong, bentuk kue rangi jauh lebih pipih karena nggak pakai bahan pengembang kayak kue pancong. Oh iya, masih banyak loh jajanan tradisional yang jadi favorit buat takjil berbuka. Kalau dihitung macamnya bisa sampai 1000-an. Ada yang resepnya dipengaruhi oleh budaya Tiongkok sama Eropa. Soalnya dulu kan jajanan tradisional kebanyakan dijual di pasar dekat pelabuhan yang menjadi tempat akulturasi budaya, termasuk resep kuliner. Jajanan tradisional yang dipengaruhi budaya Tiongkok rata-rata dibuat menggunakan tepung beras. Sementara jajanan tradisional asli Indonesia sendiri nih, bahan bakunya dibuat dari umbi-umbian dan bahan pangan lokal lain. Selain lebih murah, bahan pangan lokal ini juga lebih ramah pencernaan loh, karena nggak mengandung gluten. Nah, buat orang dengan kondisi medis tertentu, gluten bisa menurunkan kekebalan tubuh dan menimbulkan reaksi alergi, kayak kembung, nyeri perut, sama diare. Kalau soal rasa, jajanan tradisional dijamin bikin meremelek deh. Yuk, ikut Unyil berburu jajanan tradisional ramah pencernaan yang paling dicari selama bulan Ramadan. Berangkat! Si Unyil, yuk kita kemon! Jajanan tradisional itu ada 2 macamnya, kue kering dan kue basah kayak gini. Teksturnya lembut, empuk, dan biasanya sih nggak tahan lama. Variannya pun ada banyak banget. Makanya biar nggak kalah bersaing sama kue kekinian, toko kue ini terus melestarikan kue-kue tradisional secara turun-temurun. Di sini tampilan jajanan tradisional dibuat jadi lebih rapi, indah, dan mungil. Biar lebih tempting gitu. Lagian kalau mau icip-icip banyak macam kue, gak bakal begah kekenyangan deh. Wah, enak-enak nih jajanannya. Selamat siang Unyil, mau cari kue apa? Aduh, jadi bingung nih, mau pilih yang mana ya buat berbuka nanti. Dan ternyata ada banyak banget ya Pak, jajanan tradisionalnya. Tapi bedanya apa sih Pak sama kue-kue kekinian? Kalau cita rasa kue tradisional lebih banyak dari bahan-bahan lokal seperti beras, singkong, ubi-ubian, dan bisa membuat bermacam-macam rasa. Kalau kue kekinian lebih banyak dari tepung terigu. Oh iya, satu lagi, kue tradisional gluten free loh. Yap, di toko kue yang berdiri sejak tahun 1965 ini, kita bisa menemukan aneka kue-kue legend berbahan pangan lokal. Seperti kue pudak jagung, kudapan khas kota Gresik, yang konon sudah eksis sejak 10 abad yang lalu. Dulu kue tradisional ini merupakan bekal para pedagang yang akan bepergian jauh karena bisa tahan sampai 3 hari. Karena dibuat dari jagung, kalorinya cukup banget nih buat support kebutuhan energi harian kita. Yuk, mulai bikin. Siapkan jagung yang sudah diparut halus. Campurkan dengan tepung ketan, tepung kanji, parutan kelapa, dan santan secukupnya. Aduk sampai tercampur rata. Lalu kukus selama 30 menit. Aslinya sih, kue pudak jagung ini dibungkus menggunakan pelepah daun pinang atau kulit jagung.
Tapi yang ini sudah dimodifikasi. Kita pakai cetakan berbentuk mangkuk. Sebagai hiasan, tambahkan daun pandan. Jodohnya jajanan tradisional khas Nusantara. Aroma dan rasa daun berjulukan The Vanilla of Indonesia ini memang cocok banget dipadukan dengan resep kue tradisional. Nah, biar lebih ringkas, di pekarangan toko sengaja ditanami daun pandan nih. Jadi tinggal petik aja. Ada lagi nih, kue paling diburu selama bulan Ramadan, singkong pelangi. Bahan bakunya adalah singkong yang sudah diparut halus, dicampur dengan tepung kanji, gula kelapa, dan santan. Meski kue tradisional yang berbahan dasar singkong ini sudah dimodifikasi, tapi ketika digabungkan dengan bahan lain, rasa utamanya harus tetap paling menonjol. Oh iya, Sobat Unyil, kalau diperhatikan, apapun kue tradisionalnya gak bisa jauh-jauh ya dari tambahan tepung kanji. Tepung ini bakal berfungsi sebagai pengental, pengenyal, juga pengikat dan penstabil adonan makanan. Gak heran deh kalau tekstur jajanan tradisional itu bikin nagih. Ini karena tepung kanji dibuat dari singkong manggu. Singkong kuning berusia 10 bulan yang punya kandungan pati tinggi sampai 40%. Untuk diolah jadi tepung kanji, singkong yang sudah dicuci bersih bakal diparut dan diayak sambil terus dikasih siraman air. Proses inilah yang bakal mengekstrak sari-sari pati dan ikut keluar bersama air deh. Sari pati singkong kemudian langsung dialirkan ke dalam bak pengendapan. Setelah semalaman, sari pati singkong yang sudah diendapkan bakal berubah jadi padatan seperti ini nih. Satu bak pengendapan bisa menghasilkan 2 kuintal tapioka basah loh. Sari pati ini punya kandungan karbohidrat yang tinggi dengan kadar rendah protein, lemak jenuh, dan sodium. Nah, walaupun secara tekstur kalau dipegang sudah lembut, tapi kandungan airnya ternyata masih banyak nih. Jadi perlu dikeringkan lagi dengan cara dijemur. Sebelum dijemur, tapioka basah perlu diayak dan ditebar ke alas tanpa bambu seperti ini, supaya proses pengeringannya bisa lebih cepat. Kapasitas ruang penjemuran ini bisa menampung lebih dari 2 ton tepung tapioka sekali jemur loh. Wih, banyak banget kan? Tepung tapioka yang sudah kering masih harus dihaluskan. Bisa sampai tingkat kehalusan 100 mes loh. Dijamin halus banget deh. Jadi nggak bakal menggumpal saat diolah jadi kue. Yuk lanjut lagi bikin singkong pelanginya. Pisahkan adonan menjadi 3 bagian untuk diberi warna. Ada original berwarna putih, oranye, dan ungu. Karena ada 3 lapisan, jadi pengukusannya harus bertahap. Kukus dari lapisan pertama dulu ya. Ketika sudah matang, tuang adonan lapisan kedua, dan begitu seterusnya. Yang mau bikin lebih dari 3 tingkatan, boleh banget kok. Asal sabar menunggu aja. Nah, kalau yang ini jajanan tradisional idolanya siapa nih? Seger! Sagu mutiara alias pacar Cina yang lumrah jadi pelengkap es campur idola kita semua ini juga dibuat pakai tepung kanji loh. Yuk, intip cara membuatnya. Kita ayak dulu ya tepung kanjinya. Tepung kanji dipilih sebagai bahan utama membuat sagu mutiara karena harganya murah dan mudah didapat. Selain itu, karakter tepung kanji sangat cocok diolah jadi bubur mutiara. Untuk mencetak tepung tapioka menjadi butiran sagu mutiara, butuh 2 kali proses nih. Mesin pertama menghasilkan butiran kasar. Jadi, biar ukurannya ideal, harus masuk kembali ke dalam mesin sortir kedua. Waktunya masak. Butiran sagu mutiara dipanaskan pada suhu 370 derajat Celcius. Supaya butiran mutiara jadi lebih kuat dan gak gampang pecah. Sip deh, sekarang kita siapkan butiran sagu mutiara yang berwarna yuk. Tinggal tuang pewarna makanan pada mesin molen berputar ini. Dalam waktu beberapa menit, sagu mutiara berubah jadi warna merah deh. Selain di Indonesia, tapioka pearls ini juga biasa dikonsumsi di negara Asia Timur dan Selatan. Warnanya yang cantik
tapi tidak berbau dan tidak berasa, membuatnya sering juga ditambahkan dalam olahan kue dan makanan berat, seperti tumis sayuran atau asinan loh. Yuk kita kemon! Selama bulan Ramadan, jajanan tradisional yang satu ini banyak kita temukan di mana-mana. Yap, kolak biji salak. Dinamakan biji salak karena bentuk dan warnanya mirip sama biji salak. Kalau bahan pembuatnya sih tetap dari umbi-umbian lokal, yaitu ubi jalar. Untuk bikin kudapan khas Betawi ini, ubi jalar yang sudah dihaluskan bakal dicampur dengan tepung kanji, biar bisa dibentuk bulat-bulat. Jangan sampai salah membedakan biji salak sama candil ya. Meski mirip, aslinya beda loh. Candil dikenal di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Terbuatnya dari tepung beras aja, jadi teksturnya lebih kenyal. Kalau penyajiannya sih sama-sama menggunakan santan, tapi yang kita buat kali ini santannya dibikin seperti bubur, lebih lengket karena kita masak dengan tepung kanji. Nah, buat yang sedang menghindari santan, masih bisa kok menikmati kolak biji salak yang gurih dan tasty. Tinggal pakai creamer serbaguna yang dibuat dari tepung kanji. Bahan baku pembuatan creamer serbaguna ini dibagi menjadi dua jenis. Ada cair dan juga padat. Bahan baku cairnya berupa minyak kelapa terhidrogenasi penuh dan sirup glukosa yang mengandung oligosakarida. Oligosakarida itu adalah kelompok karbohidrat sederhana yang bakal jadi serat dalam creamer serbaguna ini. Semua bahan baku bakal diaduk nih hingga rata dan disterilisasi untuk membunuh bakteri jahat. Baru deh bisa dibentuk jadi powder atau bubuk creamer biar aplikasinya lebih gampang. Dengan teknologi pengeringan seperti ini, serbuk creamer bakal jadi sangat halus dan lebih awet juga. Satu lagi nih, jajanan dari bahan pangan lokal yang juga diburu selama bulan Ramadan. Boba yang manis, chewy, dan empuk. Boba yang ini jauh lebih sehat loh daripada boba biasa. Karena dibuat dari umbi porang, hasil panen petani dari berbagai wilayah di Indonesia. Seperti Nganjuk, Madiun, Banyuwangi, dan Kalimantan. Boba dari umbi porang ini kalorinya rendah, tapi tinggi serat. Kalau aplikasinya sama aja sih kayak boba biasa. Bisa menjadi topping minuman es dawet atau krim brulee. Simak dan catat resepnya ya. Pertama, yang dingin-dingin dulu nih, es dawet. Masak susu cair, santan, gula pasir, dan segelas air. Sambil diaduk-aduk supaya santan gak pecah ya. Santan atau susu bisa diganti pakai creamer serbaguna juga kok. Setelah itu sajikan boba, tambahan puding, gula merah cair, dan larutan susu yang tadi. Nah, boba umbi porang ini jadi gantinya cendol. Sekarang lanjut nih membuat krim brulee. Puding gosong dari Prancis. Kocok kuning telur dan gula sampai merata. Masak susu krim dengan api sedang sampai ada gelembung kecil di pinggiran. Terus masukkan telur sambil diaduk. Masak terus sampai mengental. Setelah ini tuang di mangkuk dan simpan di kulkas biar dingin. Nama krim brulee dalam bahasa Prancis artinya burn cream alias krim gosong. Soalnya di atasnya dikasih gula karamel yang digosongkan pakai torch. Toppingnya pakai boba umbi porang dong. Kalori dan indeks glikemik yang rendah membuat olahan yang terbuat dari umbi porang dicerna lebih lama. Jadi efek kenyangnya juga lebih awet deh. Porang ini disebut sebagai makanan ajaib karena bisa merangsang penyerapan protein dan zat-zat lain. Tapi sayangnya ketimbang singkong dan ubi, umbi porang kalah pamor nih. Padahal tanaman tropis ini ada banyak loh di Indonesia. Tumbuh subur di hutan di bawah naungan pohon besar. Umbi yang nilai kalorinya nyaris nol ini memasuki masa panen saat musim penghujan, saat berusia 5-6 bulan. Tanaman yang sudah hampir layu atau berwarna hijau kekuningan ini nih yang sudah siap panen. Berat umbinya bisa mencapai 3 kg loh. Buat yang masih asing sama umbi porang,
mungkin lebih ngeh nih sama mie dan beras shirataki ini. Olahan khas Jepang yang sempat hits beberapa tahun belakangan. Nah, bahan baku pembuat mie dan beras shirataki yang disebut konnyaku itu sebenarnya berasal dari umbi porang ini loh. Inovasi terbarunya, umbi porang sekarang diolah jadi boba bersama campuran bubuk daun ashitaba. Proses awal membuat boba shirataki dimulai dari proses penyortiran dan pencucian. Umbi porang alias iles-iles akan dipisahkan sesuai ukuran dan pastikan nggak ada yang busuk ya. Kemudian cuci dengan air mengalir sampai bersih. Kudu mesti harus wajib ya, karena porang dikenal bisa memicu rasa gatal. Ini karena kandungan kristal kalsium oksalatnya. Jadi mengolah umbi yang satu ini nggak bisa sembarangan. Umbi porang yang sudah bersih dialirkan ke mesin slicing. Mesin ini akan menghasilkan umbi tipis seperti chips dengan ketebalan seragam. Dibuat irisan seperti ini akan mempermudah proses pengeringan dan penurunan kadar air. Chips umbi dikeringkan menggunakan dry oven dengan suhu sekitar 85 sampai 105 derajat Celcius. Tapi mengikuti kondisi kadar airnya juga. Oh, jadi ini nih chips umbi porang yang sudah kering. Wah, kalau dilihat sekilas sih mirip kayak keripik singkong ya. Tapi chips umbi porang ini gak bisa dimakan loh ya, karena rasanya pahit. Masih harus diproses sampai jadi olahan yang enak di lidah. Chips umbi porang lanjut kita giling sampai jadi tepung halus. Proses penggilingan ini tergantung dari kualitas umbinya. Rata-rata sih butuh 2-3 kali proses penggilingan. Tepung porang inilah yang jadi bahan utama pembuatan boba shirataki. Tekstur kenyalnya boba murni dari umbi porangnya. Nggak ada campuran bahan lain kecuali bubuk ashitaba sebagai pewarnanya. Proses pemasakan sekitar 15 sampai 25 menit. Adonan bakal lanjut didiamkan selama 1 sampai 2 jam. Baru deh bisa dimasukkan ke mesin pencetak boba. Dengan suhu air 60 derajat Celcius, butiran boba langsung keluar dengan cepat deh. Berbeda dari boba kering yang harus dimasak lagi sebelum disantap, boba shirataki ini dikemas dalam keadaan basah. Saat dikemas, boba direndam dengan air bersuhu normal biar cepat dingin. Supaya terhindar dari benda asing, boba akan melewati mesin metal detektor saat pengemasan. Waduh, kok semuanya mengandung gluten sih nih? Hai Nyil, kok kelihatan bingung gitu sih? Kalau bingung, beli semua rasa aja Nyil. Kak Arsa, bukan soal itu Kak. Ini Unyil lagi bingung Kak. Kan ceritanya Unyil lagi ngurangin makan gluten nih Kak. Tapi pengen roti. Cuma ini kok ada glutennya semua ya? Aduh. Iya, ngomong-ngomong soal gluten free, sebenarnya boleh aja mengonsumsi makanan bebas gluten meski nggak memiliki masalah kesehatan seperti celiak. Tapi tetap harus perhatikan kandungan nutrisi makanan yang dikonsumsi ya Nyil. Saat menjalani diet bebas gluten, kita akan menghindari makanan yang terbuat dari gandum, jelai atau ragi. Jadi, usahakan tetap mencukupi nutrisi tersebut dengan konsumsi sayuran dan buah-buahan kaya serat seperti brokoli, beri, dan kacang-kacangan. Beberapa makanan memang mencantumkan label gluten free, tapi nggak ada salahnya untuk mengecek kembali kandungannya. Jangan tergiur dengan makanan yang diklaim bebas gluten saja ya. Wah, benar. Iya Kak. Terima kasih ya sudah ngingetin Unyil. Sama-sama Nyil. Ingat ya, mau diet apapun, yang penting jangan lupa bahagia ya Nyil. Hati yang bahagia kan cerminan tubuh yang sehat dan bugar. Yuk kita kemon. Ini dia akhir perburuan jajanan tradisional paling dicari selama bulan Ramadan. Ahai, ternyata keren ya. Semuanya beneran dibuat dari bahan pangan lokal. Dari umbi-umbian aja bisa jadi aneka macam olahan. Pasti enak, pasti sehat. Cuma sayang nih, sampai detik ini impor tepung terigu kita masih tinggi loh. Makanya biar gak bergantung sama impor yang mahal-mahal,
Mending kita maksimalin aja yuk pemanfaatan bahan pangan lokal yang berlimpah. Sekalian melestarikan warisan kuliner nenek moyang juga kan. Hehehe. Oke deh, Unyil pamit. Mau nyiapin takjil buat berbuka nanti ya. Dadah, dadah.